kembali lagi di Arah Rencana. Nah, kembali lagi bersama aku Vivi dan di sini aku sama temanku yaitu. Halo teman-teman semua, kenalin aku Agnes. Mungkin Agnes bisa perkenalan nih dari jurusan apa dan angkatan berapa? Oke, aku dari jurusan PGSD Penjas, FIK UNY dari angkatan 2019. Oke, menarik banget nih teman-teman jurusan PGSD Penjas. Nah, mungkin Agnes bisa jelasin nih ke teman-teman latar belakang memilih jurusan ini tuh apa? Oke, jadi perlu diketahui ya teman-teman, PGSD Penjas itu kepanjangan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani. Nah, untuk latar belakang aku milih prodi ini sebenarnya dari awal SMA dulu. Karena SMA aku kan di SMA olahraga ya. Iya. Nah, di situ aku langsung kayak ya udah nih, kalau misal memutuskan untuk lanjut ke kuliah, jadi aku harus di jurusan yang olahraga. Jadi seperti itu sih. Oke. Berarti emang dari dasarnya SMA tuh suka olahraga nih, kebetulan Agnes ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin dasar-dasar apa yang harus dipersiapkan ketika mau memilih jurusan PGSD Penjas ini sendiri? Oh, kalau misalnya kita mau masuk di jurusan olahraga, tentunya kita harus mengetahui sedikit banyak tentang olahraga. Nah, entah itu basic dari kita sendiri harus memiliki cabur khusus yang harus dimiliki. Nah, kalau misalnya di luar itu ya setidaknya kita tahu gitu loh, kalau misalnya di olahraga itu seperti apa kayak gitu. Berarti apakah kalau misalnya kita punya cabur khusus nih, itu emang di kuliahnya nanti dijurusin gitu? Enggak sih, kalau misalnya PGSD itu nanti kita pelajarinya semua. Tapi kalau misalnya di FIK ini ada juga prodi kepelatihan olahraga yang dimana itu tuh khusus cabur. Jadi per mahasiswanya pasti ada caburnya gitu. Tapi kalau misalnya PGSD itu bisa dari cabur semuanya gitu. Oke, berarti mau pelajari semua olahraga yang ada gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin di PGSD Penjas ini ada peralatan khusus nggak sih yang mendukung saat perkuliahan berlangsung? Kalau untuk peralatan khusus, yang pasti kan kalau misalnya setiap cabang olahraga pasti ada alat dan itu lapangan khusus gitu. Kalau misalnya di FIK sendiri ternyata udah disiapin gitu. Jadi standarnya juga udah standar internasional sih. Kalau misalnya kayak tempat, kemudian kalau alat-alatnya itu udah ada. Kalau misalnya kita praktek, ya tinggal kita pinjem di ruangan gitu, ruangan yang udah ada di situ. Misalnya kita dapat materi kebugaran ya nanti udah ada di gymnya. Kemudian kalau misalnya kita ada mata kuliah atletik ya udah ada lapangan atletik kayak gitu. Berarti walaupun belajar banyak olahraga tapi udah disediain dari kampusnya gitu ya. Kalau misalnya untuk pribadi sih mungkin jersey lapangan, karena kan kita terjunnya ke lapangan, jadi kayak peralatan khususnya sih mungkin kayak gitu sih. Jadi per cabur harus ada jersey sendiri atau enggak sih, per kelas. Iya. Kalau misalnya cabur tertentu kayak silat ya pakai baju silat kayak gitu. Dari kita sendiri sih yang mempersiapkan. Oke, nah mungkin karena banyak di lapangan, apakah harus mempunyai buku tertentu dalam pembelajarannya? Oh, kalau misalnya buku ada sih, tapi biasanya dari dosen sendiri udah dari awal pas kontrak kuliah, misalnya awal semester gitu pasti dikasih tahu nih buku yang ini yang harus dipunya gitu. Dan ada juga dosen pasti ngasih tahu gitu loh, bisa dibeli di mana gitu. Jadi gampang kalau misalnya kita tuh butuh referensi apa, pasti dosen yang berarti udah disediain harus beli apa-apa gitu. Iya. Oke, nah untuk selanjutnya nih, mungkin teman-teman ada yang tertarik mau ikut jurusan PGSD Penjas. Nah, jalur masuk di jurusan ini tuh ada apa aja? Ada 3, SNM, SBM, kemudian SM skor UTBK, mandiri sama prestasi. Oke, berarti yang mandirinya banyak jalur gitu ya, nggak cuma satu. Oke, berarti teman-teman kalau yang mau daftar PGSD Penjas boleh langsung dibuka webnya, mungkin bisa di webnya di UNY gitu ya, UNY PMB UNY sih. Oke, PMB UNY. Nah, untuk selanjutnya nih, secara garis besar ini yang dipelajari dari semester 1 sampai 8 itu apa aja? Oke, kalau ngomongin ini
panjang banget ya. Ya. Nah, kalau misalnya dari semester 1, biasanya kita belajar itu tentang dasar-dasarnya dulu. Misal contoh dasar-dasar atletik, kemudian dasar-dasar pendidikan jasmani, kemudian dasar-dasar senam. Nah, nanti lanjut di semester berikutnya itu naik ke aktivitas misal aktivitas atletik. Nah, itu udah kita tuh belajar tentang aktivitasnya itu bagaimana, kan kita udah tahu dasarnya nih. Nah, aktivitas atletik biasanya sekolah dasar, jadi aktivitas atletik di sekolah dasar itu seperti apa sih, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya naik lagi nih, misal kita udah di semester 5, karena kita ini basicnya nanti kalau misalnya lulus tuh jadi guru, itu nanti kita mata kuliahnya itu pembelajaran, jadi pembelajaran atletik gitu ya, misal pembelajaran atletik. Nah, di situ kita nanti prakteknya udah jadi guru gitu, pembelajaran atletik sekolah dasar, misal itu ya mata kuliahnya. Nah, di situ kita jadi berperan jadi guru, terus nanti ada dosen tentunya. Nah, di situ kita praktek gimana cara kita berkomunikasi dengan peserta didik, kemudian cara kita menyampaikan materi itu seperti apa gitu. Seperti itu sih kurang lebih kalau di perkuliahan keguruan ya, mungkin kayak gitu. Nanti urut dari materi dasarnya dulu seperti apa, kemudian nanti kita aktivitasnya itu seperti apa. Pas kita udah paham, nanti kita belajar di pembelajaran kayak gimana besok jadi guru langsung ya, gitu ya. Menarik banget nih. Nah, untuk selanjutnya mungkin di jurusan ini tuh ada mata kuliah yang wajib untuk dipahami, atau mungkin khusus di PGSD Penjas ini ada mata kuliah apa gitu? Yang kalau untuk mata kuliah khusus sih tentunya kayak tentang sekolah dasar gitu ya, atletik sekolah dasar, kemudian permainan bola kecil, bola besar, kayak gitu sih. Kalau di PGSD Penjas lebih ke itu. Berarti menjurus ke sekolah dasar ya kan? Iya. FWK. Iya, itu ada yang khusus SMP, SMA gitu. Iya, ada. Itu namanya PJKR ya. PJKR. Hampir mirip sih, tapi mereka fokusnya untuk teman-teman yang SMP dan SMA. Kalau kita kan SD. Kalau SD kan pembawaannya ya seputar permainan, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan anak kecil, kayak gitu sih. Tuh, berarti teman-teman bisa milih mau jadi guru olahraga SD ataupun SMP, SMA gitu ya. Iya. Oke, nah untuk selanjutnya nih, kegiatan apa aja yang dilakukan di jurusan ini? Mungkin seperti praktikumnya itu bagaimana aja? Oh iya, kalau untuk praktikum kita biasanya tergantung mata kuliahnya apa, karena biasanya itu ada beberapa mata kuliah praktikum yang misal kita mata kuliah renang nih. Nah, praktikumnya ya kita nanti renang kayak gitu. Kalau misalnya kita atletik ya kita di stadion, prakteknya ya atletik. Kemudian kalau untuk silat ya nanti kita di hall bela diri kayak gitu sih kalau praktek tentang cabang olahraganya gitu. Tapi kalau misalnya praktikum yang di lab itu ada juga. Oke, kayak gitu. Di lab? Iya. Oke, nah tadi kan dinyebutin ada renang, ada bela diri. Itu apakah Anda mahasiswa PGSD itu harus menguasai semua olahraga? Kalau menguasai sih enggak harus ya, tapi paling tidak kita tuh bisa melakukan itu. Berarti teman-teman harus bisa sedikit demi sedikit gitu ya. Kan karena cabang olahraga itu banyak banget ya. Terus kita sebagai guru itu disiapkan kita tahu itu semua ya. Paling tidak kita tahu gitu dan bisa. Berarti sebelumnya harus punya basic dulu ya sebenarnya, apa? Enggak sih. Bisa dipelajari bisa dipelajari saat kuliah. Yang penting tuh kita ada kemauan untuk bisa. Oke, itu dia poinnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman niat tuh pasti semua bisa gitu ya. Benar sekali. Nah, untuk selanjutnya nih, di jurusan ini tuh ada kegiatan magang gitu apa enggak? Ada. Magang itu di semester 7 kalau nggak salah, iya. Tapi namanya bukan magang sih, namanya PK. Itu apa PK? PK itu kayak praktek pendidikan. Nanti kita kayak terjun langsung ke SD gitu ya? Iya, benar. Jadi di situ kita nanti diajarin gimana cara kita itu jadi guru kita sih. Iya, kayak gitu. Tadi penerapan langsung dari yang tadi dosen itu ya? Iya, benar. Oke, lalu selanjutnya nih, ada KKN nggak sih di jurusan ini? Ada KKN. Ada KKN. Kalau KKN itu berarti di semester
7. Di semester 7 berarti nanti mengkelompokkan sendiri terus mau ke daerah mana gitu ya? Biasanya kalau misalnya offline, kalau misalnya kita nggak ada pandemi ya, itu Iya. udah ada sistem gitu. Jadi kayak nanti kita dicampur sama fakultas-fakultas lain, terus nanti kita KKN di daerah X misal gitu. Tapi karena pandemi ya, ini UNY itu untuk kakak tingkat sendiri di KKN di desa sendiri kayak gitu sih Jadi sekarang. di daerah Ya, masing-masing. di daerah masing-masing. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin teman-teman pada penasaran untuk kuliah di jurusan ini tuh untuk mendapatkan nilai yang bagus tuh susah atau enggak? Oke, kalau dari pengalaman aku pribadi ya, sebenarnya susah-susah gampang. Gimana tergantung kitanya aja gimana mendalami mata kuliah tersebut. Karena untuk mendapatkan nilai bagus itu biasanya dosen nilai sih. Kayak kan kita dapat mata kuliah, aku ambil contoh senam lantai gitu ya. Dari aku yang basicnya mungkin dulu nggak tahu tentang apa itu senam lantai. Nah, di mata kuliah itu kan kita belajar gitu. Nah, di sela-sela itu biasanya dulu pas aku semester 1 itu pasti kita ada latihan sama teman-teman karena kan kita nggak ada basic di situ. Kemudian nanti pas UAS tuh penilaiannya tentang senam lantai. Nah, biasanya dosen tuh nilai gitu. Dari awal kita mempelajari itu, misalnya belum tahu apa-apa, misalnya nggak bisa ngelakuin A gitu ya. Nah, nanti pas di semester akhir kita tuh, pas di ujian akhir semester, pas ujian di depan dosen langsung itu, nanti dosen tuh mengamati kemampuan kita tuh ada peningkatan nggak sih. Kalau misalnya ada, biasanya nilainya keluar dengan maksimal. Iya. Berarti nggak harus perfect. Iya, yang penting gitu ya. yang penting ada progresnya. Karena kan kalau misalnya di olahraga sendiri sih, ya itu sih yang dituntut. Kayak misal kita dapat mata kuliah A, B, C. Nah, walaupun itu bukan basic kita, tapi kita dituntut untuk bisa gitu loh. Ya. Jadi nanti pas penilaian, pas di akhir dosen tuh bisa tahu gitu. Berarti asalkan teman-teman tuh mau belajar gitu ya. Iya, dan pasti ada progres di setiap pertemuannya. Itu pasti keluarnya bagus sih. Kalau jangan takut untuk mengambil jurusan ini walaupun bisa olahraga tertentu. Iya, benar. Yang penting kemauan kita untuk bisa. Oke, nah untuk selanjutnya nih, karena banyak terjun langsungnya ya olahraga itu, kuliah di jurusan ini tuh termasuk jamnya tuh padat atau termasuk santai? Kalau sekarang karena kita pandemi gitu ya, termasuk santai sih, pokoknya kita santai. Tapi kalau dulu pas kan aku offline ya, sempat 2 semester, itu termasuk agak padat tapi juga nggak padat banget gitu. Karena di sini tuh sistem perkuliahannya tuh kita kayak teori, kemudian praktek, kemudian teori lagi, kemudian praktek lagi gitu sehari. Yang full. Iya, jadi kita tuh sekolah. Kita kuliah tapi kita bawa barang-barang yang mungkin tidak sama seperti teman-teman lain gitu. Misal teman-teman lain rapi, di PGS di Penjas sendiri kita nanti bawanya kayak baju ganti, jersey, sabun gitu, mandi. Berperang gitu ya. Iya sih gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, karena termasuk tadi kalau offline termasuk padat ya. Iya. Nah, mungkin apakah memungkinkan untuk jurusan ini tuh mengikuti kegiatan di luar akademik? Kayak misal organisasi gitu ya, event. Selagi kitanya sendiri bisa bagi waktu sih, bisa-bisa aja sih, karena ya tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya kita udah pengen, kalau misalnya nggak sekedar kuliah ya pasti bisa membagi waktunya, karena banyak longgarnya sih sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti teman-teman dari Agnes ini banyak yang ikut organisasi gitu ya? Iya, banyak. Oke, nah berarti termasuk bisa ya asalkan membagi waktu. Iya, gitu benar. Ya. Nah untuk skripsi sendiri di PGSD Penjas ini bagaimana? Atau konsentrasinya besok itu gimana? Oh iya, kalau di PGSD Penjas kalau nggak salah ya, setahu aku karena kan semester 5. Iya. Nah itu kalau untuk skripsi tugas akhirnya itu ya kita neliti tentang karakteristik sekolah desa, anak sekolah desa gitu. Jadi kayak misalnya kemampuan peserta didik
untuk menguasai bola kecil kayak gitu. Jadi fokusnya kita itu meneliti anak-anak di sekolah dasar kayak gitu. Berarti kembali lagi karena ini jurusan PGSD Penjas, berarti skripsinya besok konsentrasinya di sekolah dasar. Iya, kayak berarti gitu. Begitu juga dengan yang PJKR gitu ya? Iya, kalau sama-sama. Oke, nah untuk selanjutnya nih, mayoritas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masa studi PGSD Penjas ini berapa lama sih? 4 tahun, karena kan 4 kita S1 ya, Iya. S1 4 tahun. Kalau misalnya paling cepat ya 3,5 tahun. 3,5 tahun, berarti tergantung dari teman-teman kemampuannya besok gitu Iya, ya. benar. Nah, terus selanjutnya nih, gelar yang diterima oleh jurusan PGSD Penjas ketika sudah lulus ini gelarnya apa? Gelarnya Sarjana Pendidikan, SPD. Oke, berarti Iya. sama kayak yang lain ya? Iya, sama-sama yang lain. Oke, nah untuk prospek kerja ini sendiri kan kemungkinan jadi guru SD ya. Iya, Nah, udah mungkin pasti itu. dari Agnes sendiri bisa sharing nih ke teman-teman kalau selain jurusan ini tuh bisa Gimana aja gitu ya. gimana aja. Kalau misalnya melihat dari alumni-alumni yang lulus dari PGSD Penjas, kalau nggak salah ada yang kakak tingkat kami yang itu sekarang kerjanya di Kemenpora RI ada, kemudian di Dispora itu juga bisa kayak gitu sih. Kemudian kalau misalnya lulus S1 dari PGSD Penjas, kemudian dia lanjut S2, S3 gitu bisa jadi dosen. Berarti nggak melulu jadi guru SD ya, bisa banget di kementerian dari negara gitu ya. Iya, Kemenpora sih, Kementerian Nah, Pemuda. berarti untuk institusi tertentu yang kalau di jurusan ini tuh banyak ya berarti? Iya sebenarnya. Oke, nggak hanya sekolah dasar Iya. aja gitu ya. Oke, nah biaya yang dikeluarkan dari jurusan ini sendiri itu apakah relatif standar atau termasuk mahal nih? Relatif standar sih, ya kayak ya standar Orang Di- berkuliah. Mm-mm. Berarti UKT-nya nggak terlalu mahal gitu. nggak terlalu mahal juga standarnya. Oke. Iya. Nah, selama udah hampir 5 semester Iya. ya ini, apakah Agnes ini pernah merasakan salah jurusan nih di jurusan ini? Kalau merasa salah jurusan, dibilang salah jurusan juga enggak sih, karena kalau misalnya cuman ada tugas tertentu yang mungkin sulit gitu ya, aku cuman ngerasa duh kok kayak gini ya ternyata. Iya. Cuman kayak gitu sih. Kalau itu udah selesai ya udah gitu, kayak lebih enjoy karena kan dari awal aku paham kemampuanku tuh di sini gitu, jadi Iya. udah di pilihanku di sini, jadi ya alhamdulillah selama kuliah sekarang enjoy sih gitu. Nah, mungkin kan berarti ada di titik tertentu matkul-matkul yang susah dan Agnes mau menangis gitu ya. Nah, mungkin tuh bisa bagi tips ke teman-teman kalau besok ternyata menghadapi matkul yang seperti itu, cara mengatasinya Agnes tuh bagaimana? Kalau misalnya cara mengatasi aku, ya gimana cara kita tuh kembali lagi kayak fokus gitu, fokus ke hal yang udah kita pilih kayak gitu sih kalau dari aku. Berarti gimana dulu Kembali kita lagi mulai ya, gitu dulu ya? kita mulai itu seperti apa, pasti selesai kok. Iya. Pasti selesai karena Dikit-dikit Eh, ya. pasti kalau dicicil ya juga selesai kalau Oke. namanya tugas. Berarti yang penting tetap semangat Iya. gitu ya menjalani. Jangan nyerah gitu, kalau Jangan misalnya ada tugas yang sulit ya kerjain. Tetap kerjain Cicil. walaupun sambil menangis itu nggak apa-apa. Iya. Oke, nah untuk selanjutnya nih, mungkin selama dulu waktu pertama kali masuk tuh ada yang membuat hal kaget nggak ke Agnes, ternyata di jurusan ini tuh kayak gini loh. Oh iya, apa ya? Faktanya aja ya. Iya. Di kuliah di jurusan PGSD Penjas tuh nggak melulu kita belajar tentang olahraga. Gitu. Aku kagetnya ternyata di jurusan aku juga dapat mata kuliah anatomi, anatomi kedokteran. Iya. Sedikit ilmu dari kedokteran, anatomi dapat, biomekanika ada, kemudian statistika. Nah, statistika kan hitung-hitungan matematika kayak gitu. Ternyata dapat gitu loh, kita nggak melulu tentang ya olahraga dan sekolah dasar gitu. Berarti buat teman-teman yang menghindari matematika ada sama. Iya, tetap dapat di Apalagi dapat anatomi ya. Iya, anatomi. Nah, jurusan yang susah ini ya berarti. Lumayan sih, kita ada anatomi manusia, kemudian fisiologi olahraga, fisiologi manusia. Fisiologi itu kayak kita tentang sistem organ tubuh. Iya, kemudian biomekanika kayak gitu sih, biomekanika olahraga. Berarti mungkin besok kalau jadi guru, kalau ada muridnya yang kenapa-kenapa berarti selalu siap gitu ya berarti.
Oke, keren banget ya jurusan ini. Oke, untuk selanjutnya nih mungkin aku juga pengen tahu suka duka ketika kuliah di jurusan PGSD Penjas ini apa aja sih? Nah, kalau untuk sukanya itu pasti banyak banget sih, Iya. karena kita kalau misalnya kita yang seneng terhadap hal baru gitu, pasti kayak kita kuliah di PGSD Penjas pun seneng gitu, karena kan kita jadi tahu oh ternyata di olahraga ini tuh seperti ini, dan itu kayak olahraganya tuh banyak dan kita kayak bisa Belajar semua. Iya, belajar semua. Kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang ada kita bisa mencoba gitu kan, kayak seneng gitu ya. Senangnya tuh di situ. Kemudian karena pembawaannya PGSD itu sekolah dasar, jadi Iya. gimana cara kita itu untuk selalu senang di dalam kelas, membangun suasana supaya kita tuh senang terus gitu tuh. Itu sih yang termasuk disukanya di PGSD, karena kita tuh bukan dituntut ya, bawaannya happy terus gitu. Kemudian kalau untuk dukanya sendiri mungkin cuma sedikit sih, kayak misal ada di titik kita tuh capek banget gitu, capek banget. Apalagi Kemudian kalau di sini fisik terus fisiknya ya. ya enggak fisik terus sih, tapi kayak kita aktivitasnya tuh di lapangan kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya capek ya capek banget. Kemudian kalau misalnya pas lagi drop gitu sih, tidaknya kayak gitu sih. Berarti kesehatan tuh juga penting ya. Penting kalau banget di sini. kalau di sini, iya. Oke, nah untuk selanjutnya nih mungkin kesulitan apa ketika Nenes tuh masuk jurusan ini dan gimana cara Nenes mengatasi? Kesulitan yang ada di sini tuh mungkin kalau kita belum tahu mengenai misal olahraga tertentu, kemudian tugas tertentu, kita tuh nggak bisa apa ya istilahnya, belum tahu gimana cara ini. Kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya nggak tahu, kalau ada teman yang tahu berarti saling membantu gitu iya ya pastinya. iya. Oke, berarti jangan takut ya kalau belum tahu tentang olahraga tertentu. Iya. Nah, oke, nah untuk selanjutnya nih mungkin kalau menurut Agnes ini sendiri orang-orang seperti apa yang cocok untuk masuk jurusan ini? Orang-orang yang cocok untuk masuk di PGSD Penjas itu menurut aku semua itu bisa, semua orang bisa. Tapi untuk orang yang suka olahraga Itu bakal plus gitu ya, karena kita udah punya bekal sebelumnya. Kemudian kalau PGSD Penjas kan nantinya kita terjunnya ke anak-anak gitu ya. Untuk orang yang penyabar, untuk orang anak kecil tidak gitu ya, benar. Ya mungkin untuk orang yang penyabar bisa banget sih masuk di sini. Kemudian sama orang-orang yang berkomunikatif, kayak kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu, cocok banget sih buat bisa masuk di jurusan PGSD. Oke, mungkin berarti kalau misalnya pengen jadi guru olahraga tapi nggak suka anak kecil bisa masuk ke PJKR itu sendiri ya? Berarti PJKR itu antara SMP atau SMA? Iya, hampir mirip sih pelajaran mata kuliahnya juga. Cuma gimana kita menghadapi besok siswanya seperti apa gitu ya? Oke, nah tidak terasa sudah yang terakhir pertanyaan untuk Agnes, yaitu pesan-pesan buat teman-teman yang menonton di sini yang pengen banget masuk jurusan PGSD Penjas ini apa? Untuk pesan dari teman-teman yang masuk di jurusan ini, nggak usah takut, karena di jurusan PGSD Penjas ini bisa semua orang bisa melakukan ya, bisa belajar. Kemudian buat teman-teman yang udah memilih berkuliah di sini ya, hadapi apapun itu tantangan, resikonya kayak gitu. Selesaikan apa yang udah kalian mulai kayak gitu sih. Oke, keren banget nih. Berarti buat teman-teman semua jangan takut untuk masuk jurusan ini, karena tentunya bisa akan dibantu oleh teman-teman dan dosen Bapak Ibu dosen. Iya, yang baik-baik. Nah, sekian dulu yang kita bahas nih. Terima kasih buat Agnes yang sudah meluangkan waktu kita. Semoga kuliahnya dilancarkan. Ini juga. Oke, amin. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan mungkin mau request nih jurusan apa yang mau dibahas selanjutnya. Sekian dari aku Dan aku Agnes. Sekian. Dadah, terima kasih.